Baik, salam kekasih Tuhan, apa kabar? Antusias luar biasa, diberkati Tuhan. Yes. Oh, haleluya. Suatu sukacita besar. Pagi ini kita bersama-sama di hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sebab kita tahu bersama dengan Tuhan kita kuat, bersama dengan Tuhan perkara-perkara besar kita alami dalam hidup ini. Amin. Baik, kekasih Tuhan, dari setiap kediaman masing-masing kita persiapkan hati kita untuk hampiri Tuhan. Kita persiapkan hidup kita, membawa hidup kita kepada Tuhan menjadi persembahan yang berkenan buat Tuhan di pagi hari ini. Kita tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di setiap kediaman kita masing-masing. Dia melihat setiap kita. Dia mengerti apa yang kita alami. Sebabnya, mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini Tuhan kami sama-sama datang menghampiri-Mu bersama umat-Mu yang ada di Pulau Penang. Terima kasih buat waktu ini Tuhan. Di minggu yang ketiga di bulan Agustus ini, kami ada bersama-sama di hadirat-Mu, mencari wajah-Mu. Sebab kami tahu Engkaulah kekasih jiwa kami. Terima kasih buat kasih-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Oh Yesus. Tuhan ini kami. Tuhan ini kami. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Lawat kami, lawat setiap kami, dari setiap kediaman kami, lawat kami, Yesus. Glory. Haleluya. Maria, segala pujian, hormat dan kemuliaan, segala kuasa bagi-Mu, Yesus Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Allah Rohku penuhi kami. Katakan ku rindu. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Rohku, Allah Rohku, ubah hatiku.
katakan jelikan, jelikanku, samalah kerindu hadiratmu. Sekali lagi angkat pujian dari awal, katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Katakan ku rindu Kau Tuhan, rindu dan selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, selingkanku, samalah kerindu hadiratmu. Ku sembah amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu. Oh, ku sembah Kamu, amin. Amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari sekali lagi kita akan pujian dari awal. Allah Roh penuhi kami, rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku. Katakan jelikan aku Tuhan, jelikanku samalah kerindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, amin. Mulia bagimu Tuhan, ku sembah Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Oh ya,
hormat pujian, segala kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, angkat tanganmu. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Mari katakan pujian dari awal. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan-Mu. Katakan Hosana, Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Mari sekali lagi dengan hati yang mengasihi Tuhan, kita agungkan kebesaran Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Oh amin. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Katakan segala yang di langit, segala yang di langit, yang di bumi kepunyaan-Mu.
dia. Hosana, Hosana bagi dia. Lagi Hosana, 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 Hosana bagi dia. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Doa syafaat. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat pagi hari ini ya Bapa. Dan aralabaya syekera labaya takkan aralabaya sandi. Tuhan, kami beribadah Tuhan di pagi ini, sekalipun lewat online ya Tuhan Yesus. Tapi kami percaya ya Tuhan Yesus, hadirat-Mu tetap ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Setiap hostel-hostel kami ya Bapa. Terlebih dahulu Tuhan kami minta ampun di hadapan-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan di hadapan kami. Kuduskan kami Tuhan, sucikan dan tahirkan kami Bapa, supaya doa kami Tuhan, doa syafaat kami Tuhan Yesus, Engkau terima dan berkenan ya Tuhan sebagai pujian. Dan Engkau tampung di kirbat-Mu ya Bapa. Bapa kami berdoa ya Tuhan Yesus, buat
Indonesia ya Tuhan Yesus. Bapa kami berdoa ya Tuhan, biarlah damai sejahtera turun atas bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Gerakan Pentakosta ketiga terjadi di bangsa Indonesia ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke dilawat ya Tuhan Yesus. Semua jiwa-jiwa ya Tuhan yang di luar daripada Tuhan kami perkatakan, dimenangkan, dibawa ke dalam jalannya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak menerima Engkau Tuhan, orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, mereka akan mendengarkan namamu, mereka akan menerima Engkau dan mengaku Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kami Tuhan menaikkan doa dan pujian ya Tuhan Yesus, baik itu di rumah doa, baik itu Tuhan di ibadah-ibadah ya Tuhan Yesus, namamu akan dipermuliakan, namamu akan dimasyurkan, sehingga setiap orang yang mendengarkannya Tuhan akan menerima Engkau Tuhan Yesus, akan menerima Engkau Tuhan dan taat kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan buat pemerintahan kami bangsa Indonesia, presiden, wakil presiden, dan sejajarannya ya Tuhan, dan sampai ke aparat keamanan ya Tuhan Yesus. Dari tertinggi sampai terendah Tuhan, Engkau yang memberkati, roh hikmat pengetahuan yang daripada Tuhan Engkau curahkan atas pemerintah kami, sehingga mereka Tuhan memimpin bangsa kami dengan adil dan rasa takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan ide-ide yang dari Roh Kudus ya Tuhan, sehingga bangsa kami Tuhan akan dimenangkan, bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, di masa pandemi ini ya Tuhan Yesus, kami tolak kebangkrutan ya Tuhan di setiap perusahaan-perusahaan, kami tolak resesi ekonomi di dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa Indonesia akan dipulihkan, bangsa Indonesia akan dituai untuk kemuliaan nama Tuhan. Revival terjadi ya Tuhan, breakthrough terjadi ya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus lahirkan anak-anak muda ya Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa ya Tuhan, bangkitkan generasi Yeremia ya Tuhan di bangsa kami Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa, oh bahkan hamba-hamba Tuhan yang telah Kau pilih, oh yang saat ini Tuhan, rohnya lagi padam ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Engkau bangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka akan berani, mereka akan bangkit untuk memberitakan namamu Tuhan. Mereka tidak akan takut di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga gelombang Pentakosta itu Tuhan Yesus akan tersebar ke seluruh dunia di dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa kami, bangsa yang akan takut akan Tuhan. Bangsa kami, bangsa yang akan dipilih akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga Bapa, kami berdoa ya Tuhan, buat setiap pemimpin rohani kami Bapa, mulai dari Bapak Pembina kami Insinyur Niko Notora Harjo, beserta keempat wakil dan keluarganya Tuhan. Engkau memberkati beliau ya Tuhan, Engkau memberkati hamba-hambamu ini ya Tuhan. Berkati kesehatan, berkati seluruh organ tubuhnya ya Tuhan. Jauhkan daripada COVID ya Tuhan Yesus. Jauhkan dari setiap penyakit yang berbahaya. Engkau berkati keluar masuknya di dalam nama Tuhan Yesus. Darah-Mu Tuhan yang kudus yang mengcover seluruh hamba-Mu ini ya Bapa. Dan Engkau yang memberikannya Tuhan. Messenger Pentakosta itu Tuhan semakin menyala-nyala atas hamba-Mu ini. Dan itu terimpartasi Tuhan kepada gembala-gembala yang di bawahnya Bapa. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat gembala CK, buat gembala cabang-cabang, dan juga gembala rayon ya Tuhan. Baik itu yang ada di Indonesia dan juga yang ada di luar negeri. Tuhan kami berdoa, urapan-Mu Tuhan terus terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Baik itu yang gembala-gembala di bidang penginjilan ya Tuhan Yesus, di bidang misi Tuhan. Engkau Tuhan memberkati mereka, berkati Tuhan setiap aspek kehidupannya, keuangannya Tuhan, Engkau memberkati seluruh kebutuhannya Tuhan, Engkau cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa buat setiap umat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-Mu ya Bapa, yang sedang dalam pergumulannya Tuhan, baik itu yang masalah apapun ya Tuhan Yesus, pekerjaannya Tuhan Yesus, apapun Tuhan yang mereka hadapi saat ini, kami berdoa, kami perkatakan, mereka akan mendapat solusi daripada Tuhan ketika mereka berseru kepadamu dan memanggil namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, setiap umatmu Tuhan, yang rindu melayani Tuhan, yang rindu bersekutu dengan Tuhan, rindu Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan secara pribadi. Kami berdoa ya Tuhan, supaya mereka Tuhan membuka hati dan pikirannya ya Tuhan. Telinga rohani mereka terbuka untuk mendengarkan Engkau, untuk mencari Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap umatmu ya Tuhan, berkati juga setiap keluar masuk mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa buat setiap umatmu, anak-anakmu yang ada di Malaysia ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan, bahkan setiap pekerjaan kami Tuhan, keluarga besar kami Tuhan, Engkau memberkati dimanapun ya Tuhan, baik pekerjaannya Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kilang-kilang kami juga Tuhan, Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan dari penyakit ya Tuhan Yesus, bahkan
depresi, stres ya Tuhan yang saat ini Tuhan melanda setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap intimidasi si iblis ya Tuhan yang sedang terjadi saat ini Tuhan Yesus. Oh, yang mengganggu setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami tolak itu. Kami patahkan segala kuasa iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami berharap Tuhan, sehingga kami teguh berharap kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan gereja kami Tuhan Yesus. Biarlah gereja kami bertumbuh ya Tuhan, berkembang ke kanan dan ke kiri di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, mari kita mengangkat tangan untuk Bapak Gembala kita. Kita sepakat kita memberkati Bapak Gembala kita. Bapak, kami berdoa Tuhan buat pastor kami Tuhan Yesus. Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Thompson Lumbangal Tuhan beserta istrinya Tuhan. Engkau memberkati dan juga kedua anaknya Kristo dan Eben ya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Engkau memberkati masa depan mereka Tuhan. Berkati di setiap aspek kehidupan mereka Tuhan. Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan ya Tuhan, Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 menjadi bagian hamba-Mu ini Tuhan. Kemanapun hamba-Mu melayani, kemanapun hamba-Mu memberitakan Injil ya Tuhan. Oh, Injil itu akan diperdengarkan, Injil itu akan bergerak ya Tuhan Yesus. Kemanapun hamba-Mu melayani Bapa, Injil itu akan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, khususnya buat teman-teman kami Tuhan yang saat ini positif COVID ya Tuhan. Kami patahkan segala kuasa si iblis, kami patahkan segala kuasa setan ya Tuhan Yesus yang sedang mengintimidasi mereka Tuhan, sehingga mereka malas, sehingga mereka tidak bersemangat, sehingga mereka Tuhan berputus asa. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah damai sejahtera turun atas mereka, keselamatan terjadi di tempat mereka saat ini juga ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi atas mereka Tuhan, sehingga di saat mereka akan swab nanti Tuhan, hasilnya akan negatif dan tidak ada tanda-tanda positif COVID ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, buat setiap partisipan yang saat ini hadir Tuhan, Engkau juga memberkati Bapak, setiap tangan-tangan yang telah datang ya Tuhan, bahkan setiap kami datang ya Tuhan, yang punya beban berat ya Tuhan. Di saat kami pulang, di saat kami selesai Tuhan ibadah online, kami tidak akan kembali dengan tangan kosong, tapi kami pulang dengan membawa berkas-Mu Tuhan dan bersorak-sorai. Sekalipun Tuhan kami punya masalah, punya pergumulan, tetapi kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan memberikan kami sukacita, damai, sejahtera ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menginginkan itu Tuhan. Engkau menginginkan sukacita kami Tuhan. Datang menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap masa depan kami ya Bapa. Berkati setiap kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa setiap pelayan-pelayan ya Tuhan, yang sedang saat ini Tuhan Yesus lagi down. Tuhan, kami berdoa, Engkau membangkitkan iman percaya mereka Tuhan. Engkau membangkitkan kepercayaan mereka kepadamu Tuhan. Teguhkan iman mereka kepadamu Tuhan. Di saat mereka kecewa, di saat mereka merasa doa-doa mereka Tuhan tidak pernah dijawab. Tetapi Tuhan yang punya waktu, tetapi Tuhan yang punya harapan satu-satunya di dunia ini Tuhan Yesus. Bangkitkan iman mereka Tuhan saat ini. Berkati mereka Tuhan Yesus dengan iman pengharapan kepadamu Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama memuji Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Jadilah kehendak-Mu di dunia ini Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Oke. Katakan bersama, aku diberkati. Semua kita diberkati, amin. Kita akan pujianin aku diberkati. Kalau mau perlu menari-menari di kediaman masing-masing. Kalau belum, walaupun ada orang melihat, tak apa-apa. Sebab kita menari buat Tuhan, amin. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, terima kebajikan sedia bagiku. Balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan
alasan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, kata alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan ada anugerah Tuhan bagiku. Tunjuk tangannya, katakan kamu diberkati. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan semua anugerah Tuhan bagiku. Akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lagi. Sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberi kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Baik, kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Nanti yang Bapak Gembala Pembina kita yang melayani kita dalam firman lewat video. Dan setelah itu nanti ada perjamuan kudus. Saya berharap kita sudah menyiapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus nanti. Sebab nanti habis beliau menyampaikan firman Tuhan, langsung ke perjamuan kudus. Dan langsung ditutup dengan ibadah akhir. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami masih mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu segalanya buat kami. Berbicara buat kami Tuhan, melalui hamba-Mu, Gembala Pembina kami. Kami berdoa terus memberkati jaringan-jaringan yang kami perlukan. Dan kami semua diwakilkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari katakan pujian ini. Penolong yang
selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi, penolongku yang setia, penolongku yang setia, memenuhi keperluanku. Tuhan tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan dengan iman, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, penolong dan selamat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan selamat. Tetap percaya, Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Janganlah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Sekali lagi katakan, sekali doang. Oh dapat ku tanggung. Jadikan ini doa kita. Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Shalom semuanya. Tuhan Yesus mengingatkan kita mengenai persyaratan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Seperti yang dituliskan dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini Tuhan Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa melakukan kehendak Bapa yang di sorga merupakan suatu syarat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Perlu diingat, hal ini tidak berarti
bahwa kita dapat memperoleh keselamatan dengan usaha sendiri atau dengan kekuatan sendiri. Sesuai dengan Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10 yang berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Karena kita ini buatan Allah. Kita mampu melakukan kehendak Tuhan dan menjalankan hidup benar oleh karena kasih karunia yang kita responi dengan iman. Tuhan senantiasa menyediakan kemampuan untuk menaati Dia. Karena itu, kita yang hidupnya intim dengan Tuhan, oleh karena kasih karunia, kita akan mampu melakukan kehendak Bapa di sorga. Katakan amin. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa pada hari-hari terakhir akan ada banyak orang. Sekali lagi saya katakan, akan ada banyak orang di dalam gereja yang melayani dan percaya bahwa mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Tetapi justru Tuhan Yesus tidak pernah mengenal mereka. Kita diingatkan agar jangan sampai hal ini terjadi kepada kita. Kita harus sungguh-sungguh taat kepada kebenaran firman Tuhan. Dan tidak menganggap keberhasilan dalam pelayanan sebagai standar untuk menilai hubungan mereka atau keuntiman dengan Tuhan. Ketika orang-orang itu berkata, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu? Di situ Tuhan Yesus akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa khotbah yang berapi-api, bersemangat, membuat mujizat bisa berasal dari iblis. Rasul Paulus mengingatkan bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi jangan heran kalau pelayan-pelayan iblis menyamar sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Paulus menerangkan bahwa apa yang tampaknya seperti urapan yang penuh kuasa ternyata dapat merupakan pekerjaan iblis. Kadang-kadang kita bertanya, mengapa pengkhotbah yang tidak benar bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada seseorang yang sungguh-sungguh mengejar kebenaran Tuhan? Memang kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal seperti itu terjadi. Tetapi pengertiannya adalah Tuhan tidak mendukung sang pengkhotbah yang tidak benar. Tetapi Dia tetap mendukung kebenaran Alkitab dan mereka yang menerima kebenaran itu dengan iman. Tuhan pernah berkata tentang Daud dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi Tuhan berkenan kepada Daud karena Daud melakukan kehendaknya. Kehendak Tuhan yang mana? Kisah Para Rasul 13 ayat 36 berkata, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Jadi di sini dijelaskan, Daud tidak melakukan kehendak Allah pada zaman orang lain. Tetapi pada zamannya, apa yang Allah kehendaki pada waktu itu. Saya pribadi merindukan untuk mendengarkan Tuhan berkata kepada saya, aku telah menemukan Niko bin Nyotoro Harjo, orang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Apakah saudara juga merindukan hal yang seperti itu? Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Mau cinta Dia lebih dari semua.
dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. 6 hari sebelum Paskah, Tuhan Yesus datang ke Betania, di mana Lazarus pernah dibangkitkan. Mereka mengadakan perjamuan untuk Tuhan Yesus. Marta melayani Dia. Di tengah-tengah perjamuan itu, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak narwastu itu semerbak di seluruh rumah itu. Yudas Iskariot, salah seorang murid Tuhan Yesus berkata, "Kenapa minyak narwastu itu tidak dijual saja dengan harga 300 dinar? Dan uangnya bisa diberikan kepada orang-orang miskin." Yudas berkata seperti ini bukan karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin, tetapi karena dia akan mencuri uang kalau minyak narwastu itu dijual. Tuhan Yesus berkata, "Sudahlah, biarlah dia melakukan hal itu untuk mengingatkan hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Kemudian Tuhan Yesus berfirman, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan oleh Maria ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Wow, ini suatu penghargaan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Maria. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Maria sehingga Tuhan Yesus memberikan penghargaan seperti itu? Yang dilakukan oleh Maria dengan mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu itu adalah menjawab kebutuhan Tuhan Yesus pada waktu itu. Maria sebenarnya melakukan kehendak Tuhan Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan mati dengan mengalami penderitaan yang luar biasa. Ingat saudara, bahwa Tuhan Yesus selain 100% Allah, dia juga 100% manusia seperti kita semua. Dalam keadaannya seperti itu, dia butuh ada orang yang menguatkan, menghibur dia. Dan Maria menjawab apa yang Tuhan Yesus butuhkan. Maria melakukan kehendak Tuhan Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Maria dengan mencurahkan minyak narwastu itu ke kaki Tuhan Yesus dan menyeka dengan rambutnya adalah persiapan untuk hari penguburannya. Sebenarnya, setiap kali kita memberitakan Injil, Tuhan Yesus menghendaki agar kita memberitakan tentang apa yang dilakukan oleh Maria, yaitu mengingatkan agar kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 7 ayat 21-23 tadi. Yaitu bahwa hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang akan ikut dalam pengangkatan. Saudara mau ikut dalam pengangkatan? Yang mau katakan amin. Amin. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu.
pertanyaannya, apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga pada zaman ini? Pada awal tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya dengan sangat serius dari Wahyu 3 ayat 11 bagian A. Aku datang segera. Saya gemetar dan bertanya, Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan? Dan apa yang harus saya kerjakan? Sekitar 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan saya dengan berkata, Aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada saat aku mencurahkan rohku, maka akan terjadi seperti Yoel 2, ayat 28 sampai 32. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan, akan ada 3 tanda yang akan terjadi. Tanda pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tanda yang kedua, mujizat-mujizat akan terjadi secara luar biasa. Dan tanda yang ketiga, goncangan-goncangan juga akan terjadi secara luar biasa. Melalui 3 tanda ini, Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Katakan amin. Sejak tahun 2009 itu, hampir di setiap khotbah saya pasti mengingatkan tentang goncangan yang akan terjadi. Lebih dari 10 tahun saya mengingatkan tentang akan terjadinya goncangan-goncangan ini. Jadi salah satu tanda pencurahan Roh Kudus yang akan terjadi adalah goncangan yang dahsyat. Tahun 2013 Tuhan memberikan nama pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Dan goncangan yang dahsyat yang Tuhan maksudkan ternyata adalah pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda di seluruh dunia. Jadi pandemi COVID-19 ini adalah salah satu tanda bahwa Pentakosta yang ketiga sedang dicurahkan. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Gerakan yang akan terjadi akan dimotori oleh generasi Yeremia ini. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Hari-hari ini Tuhan menghendaki agar yang pertama, kita berseru dalam doa supaya Pentakosta yang ketiga ini digenapi. Yang kedua, kita diminta untuk berdoa dengan bertalu-talu supaya pandemi ini segera berakhir. Kita boleh berdoa supaya terjadi seperti pandemi tahun 1918 yang disebutkan sebagai flu Spanyol, di mana pada puncak gelombang kedua, di mana virus sedang menyerang dengan dahsyatnya, tiba-tiba berhenti karena virusnya hilang entah kemana. Kita juga harus berdoa untuk pemerintah Indonesia dan pemerintahan semua negara supaya diberikan hikmat untuk mengatasi pandemi ini. Dengarlah doaku, ya Tuhan, doaku, biar semua suku bangsa datang menyembahmu. Yesus, Yesus, mulia namamu. Yesus, Yesus, mulia namamu.
tahun 2020, seorang hamba Tuhan mendapat penglihatan tentang Jakarta saat dia berkhotbah. Dia berkata bahwa dia dibawa ke suatu tempat yang namanya Jakarta. Dan dia tidak tahu bahwa ada tempat yang namanya Jakarta. Di sana dia melihat ada angin Tuhan yang sedang bertiup di Jakarta dan sekitarnya. Ada goncangan besar terjadi. Dia mengajak untuk berdoa bagi Jakarta dan Indonesia. Hari-hari ini, apa yang dilihat oleh hamba Tuhan ini memang sedang terjadi di Jakarta dan Indonesia. Dengan adanya varian Delta, maka pandemi di Indonesia menjadi semakin parah. Indonesia pernah sebagai ranking pertama dalam penularan virus harian di dunia ini. Demikian juga dalam hal kasus kematian karena COVID ini. Indonesia pernah menjadi yang terbanyak di dunia. Indonesia juga pernah disebutkan sebagai epicentrum COVID-19 dunia. Ini gambaran tentang keadaan Indonesia hari-hari ini yang sedang digoncang secara luar biasa. Banyak orang yang ketakutan, khawatir, kebingungan, stres, depresi, cemas, bosan, jenuh. Banyak juga yang terkena dampak krisis ekonomi. Banyak di antara kita sedang melihat kematian yang datangnya secara tiba-tiba terhadap orang-orang yang hubungannya dekat dengan kita. Banyak yang bersaksi, saya baru saja berbicara dengan dia. Sekarang tiba-tiba sudah tidak ada lagi dia. Yang paling menonjol dalam pandemi COVID-19 ini, dibandingkan dengan pandemi 1918 yang disebutkan sebagai flu Spanyol, bukan jumlah orang yang meninggal. Karena yang meninggal dalam COVID-19 ini relatif sedikit dibandingkan dengan flu Spanyol. Tetapi yang menonjol adalah tingkat depresi, stres, kecemasan tertinggi dalam sejarah. Yaitu mencapai 25% pada tahun 2020. Di mana jika dibandingkan dengan tahun 2017 hanya 3,44%. Depresi ini pasti disebabkan karena melihat dan mengalami hal-hal yang disebutkan tadi. Jadi kalau kita melihat karakteristik pandemi COVID-19 ini, jelas Tuhan menghendaki adanya suatu pertobatan. Pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 jam 2 siang, Dirjen Bimas Kristen dan Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia mengajak semua umat Kristen dan Katolik untuk berdoa bersama-sama di rumah masing-masing. Kita berdoa dan melakukan seperti yang dituliskan dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Saya percaya Tuhan mendengar doa kita. Melalui segala peristiwa yang terjadi karena pandemi COVID-19 ini, Tuhan juga mengingatkan kita sebagai manusia. Tuhan memperlihatkan kepada kita betapa rapuhnya manusia itu. Kalau kita membaca dalam kitab Mazmur, dikatakan bahwa manusia itu seperti mimpi, seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang lewat. Jadi artinya tiba-tiba tidak ada lagi. Manusia itu seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Manusia itu seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Saya percaya melalui pandemi ini kita diingatkan kembali bahwa kematian bisa datang dengan tiba-tiba, kapan saja. Pertanyaannya, apakah kita sudah tahu dengan pasti kemana kita akan pergi setelah ini? Hanya ada 2 tempat tujuan.
sorga atau neraka. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan kita, bukan hanya orang yang berseru, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saya berdoa, setiap kita akan berkata, Tuhan, saya akan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Yang mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini, boleh angkat tangan saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Kita nyanyikan lagu ini. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Mari kita berbahasa roh. Uriala basyara kana matakara bayana. Uriala bala 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 bala. Uriala bala 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 bala. Oh, ra 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 ra. Oh, ra 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 ra. Engkau melihat anak-anakmu sedang mengangkat tangan di hadapanmu. Mereka berjanji, mereka akan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Berkati mereka, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan. Oh, rabala. Hamba berdoa mereka yang sekarang terpapar dengan COVID-19. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Mungkin ada di antara mereka yang kena dampak dari krisis ekonomi. Hamba percaya Tuhan, Engkau akan memberikan mereka kecukupan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Terima. Tuhan kasihani anak-anak-Mu. Kasihani anak-anak-Mu ini Tuhan, kasihani. Kasihani Indonesia Tuhan. Hamba berdoa bagi pemerintah Indonesia ya Tuhan. Kasihani, berikan hikmat pada mereka untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih. Kasihani Indonesia, kasihani Indonesia. Kasihani anak-anak-Mu semua. Tuhan terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam kerajaan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tempatnya di neraka. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Betapa baiknya Engkau itu ya Aba. Engkau jadikan sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau sembuhkan kami. Engkau juga hajar kami kalau kami berbuat salah padamu. Tuhan terima kasih. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau itu. Saudara,
Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing saat ini. Jangan menyimpan dosa. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang selama ini saudara belum pernah selesaikan dengan Tuhan, ini saatnya saudara berkata, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni. Tuhan, kau melihat anak-anak-Mu yang sedang berdoa minta ampun kepadamu. Kau mengasihani mereka ya Tuhan. Kau mengasihi mereka ya Tuhan. Ampuni mereka, ampuni, ampuni, ampuni ya Tuhan, ampuni. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Selain kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sekarang ucapkan syukur dan terima kasih. Dengan suara. Jangan diam. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh, ya la 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 la. Tuhan Yesus Engkau baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik kepada kami semua. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau baik ya Abba. Oh, la makan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Kau baik kepada kami semua. Tuhan terima kasih. Kau baik kepada Indonesia ya Tuhan.
Tuhan, terima kasih. Kau baik kepada gerejamu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari, angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.